Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu sifat-sifat dan operasi aljabar ya, dari buku paket halaman 136 sampai dengan 138. Jadi ini adalah materi bab 4 Matematika SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka Belajar. Melalui eksplorasi berikut kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat dan operasi aljabar untuk mengubah berbagai bentuk aljabar ke bentuk aljabar yang lain namun ekuivalen ya, sesuai dengan tujuan pengubahan bentuk tersebut. Ingat, yang dimaksud dengan ekuivalen itu adalah setara ya. Kita lanjutkan dengan eksplorasi 4.2. Di sini judulnya adalah pola ubin kolam renang. Nah, ini mirip seperti soal sebelumnya ya, yang sudah kita bahas latihan soal 4.1. Jadi perusahaan konstruksi kolam renang mendapatkan permintaan untuk membuat kolam renang berbentuk persegi dengan berbagai ukuran yang dikelilingi oleh ubin. Nah, ini ada gambar ilustrasinya ya. Kolam renang berbentuk persegi. Ingat, yang namanya persegi itu berarti segi 4, yang mana keempat sisinya itu sama panjang nih ya. Ini yang warna biru itu adalah kolam renangnya. Kemudian yang warna coklat ini adalah ubin pembatasnya gitu. Salah satu komponen biaya yang perlu dihitung pastinya termasuk banyak ubin ya yang akan digunakan dalam pembuatan kolam renang tersebut. Oleh karena itu perusahaan ingin mengetahui berapa banyak ubin yang digunakan berdasarkan ukuran sisi dari kolam renang. Ya, diketahui bahwa ubin yang digunakan merupakan ubin khusus yang berukuran 1 meter kali 1 meter. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, Rani, seorang karyawan di perusahaan tersebut, mencoba untuk menghitung banyak ubin yang akan digunakan. Berikut ini adalah sketsa yang Rani buat dengan menggunakan variabel S untuk menyatakan ukuran sisi kolam renang ya. Ini kalau kita cermati gambar 4.4 ya, sketsa kolam renang yang dibuat oleh Rani. Jadi ceritanya di sini ada sebuah kolam, ukuran sisinya sama dengan S ya. Lalu di keempat pojok kolam renang ini sudah dipasang satu buah ubin ya, warna hijau. Sehingga nanti kalau dipisah-pisah gitu ya, nanti S-nya itu akan ada sebanyak 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ubinnya itu juga sebanyak 4. Ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Nah, nomor 1, menurut kalian bagaimanakah bentuk aljabar dari banyak ubin yang dapat dibentuk dari ide sketsa Rani tersebut? Nah, adik-adik, kalau di sini S-nya itu sebanyak 4, kemudian ubinnya ya yang dipasang di pojokan kolam renang ini juga sebanyak 4. Ini ubin pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka bentuk aljabar untuk menghitung banyak ubin yang terpasang itu akan sama dengan 4 dikalikan dengan S ditambah dengan 4 ya. Nanti tinggal S-nya itu berapa, bebas ya, sesuai dengan ukuran sisi kolam renang yang akan dibuat. Kemudian kalau 4 di sini ini sudah tetap ya, karena menunjukkan banyaknya ubin yang dipasang di keempat pojok dari kolam renang. Oke. Kemudian nomor 2, tulislah bentuk aljabar dari luas kolam renang. Nah, ini ada petunjuknya sebenarnya. Perkalian dua bilangan yang sama, misalkan 3 kali 3 dapat dituliskan sebagai 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, kita juga dapat melakukan hal yang sama pada bentuk aljabar untuk perkalian dua variabel yang sama. Nah, sekarang masih ingatkah kalian mengenai rumus luas persegi? Jadi kalau kita hubungkan dengan soal nomor 2 ya, Dek ya. Ini kan kolam renangnya itu berbentuk persegi, panjang sisinya S. Nah, luas persegi itu kan sisi kali sisi. Ya berarti nanti luas kolam renang itu akan sama dengan S dikalikan dengan S sama dengan S kuadrat. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. 4 rekan kerja Rani yang bekerja dalam satu tim yang sama juga mencoba untuk melakukan perhitungan banyaknya ubin. Berikut ini adalah bentuk aljabar yang ditemukan ya oleh masing-masing rekan kerja Rani, atau lebih tepatnya ini yang diusulkan ya oleh masing-masing rekan kerja Rani. Jadi variabel N itu menyatakan banyak ubin, sementara variabel S ya ini tetap menyatakan ukuran sisi kolam renang. Nah, ini ada Joko, kemudian Wisnu, Rizka, dan Ayu ya. Buatlah sketsa dari masing-masing ide dari keempat rekan kerja Rani tersebut. Baik, ini sudah saya pisahkan ya. Nah, supaya kita punya tempat untuk mengerjakan.
Ini adalah keempat rekan kerja Rani. Kemudian ini adalah gambar 4.4 ya, sketsa kolam renang yang dibuat oleh Rani. Nah, sekali lagi tugas kita di sini adalah membuat sketsa perhitungan yang dilakukan oleh Joko, Wisnu, Rizka, dan Ayu. Ya, kita mulai dulu dari Joko. N sama dengan 4 kali dalam kurung S plus 1. Jadi ceritanya S ya, ini ditambah dengan 1 ubin. Nah, S ditambah 1 ubin, S ditambah 1 ubin, S ditambah 1 ubin. Berarti kan S plus 1 sebanyak 4 ya. Nanti kalau kita gambarkan bentuknya itu kira-kira semacam ini. Ya. Ini adalah usulan dari Joko. Sementara untuk usulan dari Wisnu ya, N sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Ini kan, ini S ditambah S ditambah S ditambah S ya. Kemudian ditambah 4 nih. 1 2 3 4 ini untuk S-nya. Demikian juga ubinnya yang sudah terpasang di pojokan ini juga ada 4. Maka nanti kalau digambarkan ya, sketsanya kira-kira bentuknya semacam ini. Jadi S ditambah S ditambah S ditambah S ya. Kemudian ditambah 1 2 3 4 ubin. Nah, ini adalah usulan bentuk aljabar ya yang dibuat oleh Wisnu. Gambarannya seperti ini. Lalu untuk Rizka, nah N sama dengan 4 kali dalam kurung S plus 2 ya. Jadi S ditambah 2 ubin di atas bawah, S ditambah 2 ubin kiri kanan, S ditambah 2 ubin atas bawah lagi, S ditambah 2 ubin kiri kanan ya. Nanti kalau kita gambarkan jadinya seperti ini ya. Yang mana kita tahu ya, nanti untuk bentuk aljabar yang diusulkan oleh Rizka ini keliru ya, karena kan kita menghitungnya double ini. Jadi ubinnya ada 4 ini, ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Padahal di sini ubin yang sudah terpasang itu kan hanya ada 4 ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita tuliskan di sini Rizka. Lalu bentuk aljabar yang diusulkan oleh Ayu. Jadi N sama dengan 2 kali dalam kurung S ditambah 2 ditambah 2S. Jadi maksudnya begini ya, S ditambah 2 berarti misalkan S yang mendatar ini ya, ditambah 2 ubin kiri dan kanan. Nah, kemudian yang di atas S ditambah 2 ubin kiri dan kanan. Ini kan ada 2 ya kan. Jadi ini dan ini berarti nanti S ditambah 2 dikalikan dengan 2 ya, bisa membayangkan ya. Lalu ditambahkan dengan 2S nih yang vertikal ini. Ini S pertama, ini S yang kedua. Nanti kalau digambarkan kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada S ditambah 2 ubin, ini S ditambah 2 ubin. Karena ada 2 ya, berarti dalam bentuk perkalian kan 2 kali dalam kurung S plus 2. Lalu masih harus ditambahkan lagi 2S lagi nih ya. Jadi kalau kita pakai yang vertikal juga boleh ya. Ini S ditambah 2 ubin, S ditambah 2 ubin, letakkan di sini. Kemudian ditambah 2S itu yang ini, S yang ini dan S yang itu. Nah, jadi ini adalah bentuk aljabar yang diusulkan oleh Ayu. Berarti yang keliru ya, atau yang benar aja ya, yang benar itu Joko, Wisnu, dan Ayu. Maksudnya benar di sini adalah ekuivalen dengan usulan yang disampaikan oleh Rani. Tadi kan Rani itu 4S ditambah 4 ya. Nih. Jadi usulannya Joko, usulannya Wisnu, dan usulannya Ayu itu ekuivalen ya. Bentuk aljabarnya ekuivalen dengan 4S plus 4. Sementara kalau Rizka ini tidak sesuai ya. Ini tidak ekuivalen. Karena nanti kalau direalisasikan ya, nanti itu akan berbeda dengan apa yang sudah diusulkan oleh Rani ya. Ini ubinnya jadi ada 8 ini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu kan keliru ya, beda dengan kenyataannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jika ukuran sisi dari kolam renang yang akan dibuat adalah 10 meter, berarti 10 meter itu apanya? Nah, ini adalah nilai dari S ya Dek ya. Soal yang A, hitunglah banyak ubin yang akan digunakan dengan menggunakan semua bentuk aljabar pada soal nomor 1 dan nomor 3. Untuk soal nomor 1 tadi berarti usulannya Rani ya Dek ya, N itu sama dengan 4S ditambah 4
ya kan. Nah yang ini tadi 4S ditambah 4. Oke, kita mundur lagi supaya ingat ya. Mana tadi? Sebentar. Saya cari dulu. Nah ini ya, 4S ditambah 4. Ini kan usulan yang disampaikan oleh Rani berdasarkan gambar ini ya. Oke, kita akan hitung di sini ya. Nah, kita akan hitung di sini. Untuk soal yang A ya, S-nya sama dengan 10. Berarti kalau Rani itu N sama dengan 4 dikali 10 ditambah 4, berarti kan 40 ditambah 4 sama dengan 44 ubin ya. Kemudian usulan Joko. Nah, kalau usulan Joko berarti kan N itu sama dengan 4 dikalikan dalam kurung S-nya tadi 10 ditambah 1 ya. Berarti ini 4 ditambah 4 ditambah 4 dikalikan dengan 11 ya kan. 4 dikalikan dengan 11 sama dengan 44 ya. Jadi acuan kita itu yang ini. Nah, acuan kita itu yang ini. Nanti kalau sampai beda itu berarti keliru kan gitu ya. Berarti usulannya Joko ini sudah benar. Tuh kan sama ya. Kemudian bagaimana dengan usulannya si Wisnu? Nah, untuk usulannya si Wisnu berarti N sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Berarti ini 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ya kan. Kemudian kita tambah lagi dengan 4. Ini 40 ya kan. 40 ditambah 4 sama dengan 44. Nah ini juga sesuai ya. Oke, kemudian usulan Rizka. Nah ini yang keliru ya. Kita coba aja. Jadi N itu sama dengan, ini menurut Rizka ya deh ya, 4 kali dalam kurung S plus 2. Berarti 4 kali dalam kurung 10 plus 2 sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48. Nah ini beda ya. Berarti ini keliru. Maksudnya keliru di sini adalah bentuk aljabarnya itu tidak ekuivalen ya dengan bentuk aljabar yang diusulkan oleh Rani gitu ya. Kemudian untuk Ayu, N sama dengan 2 kali dalam kurung S plus 2, berarti 10 ditambah 2 ditambah 2 dikalikan dengan 10 ya. 10 tambah 2 sama dengan berapa? 12 ya, berarti 2 kali 12 ditambah 2 kali 10. Kalau 2 kali 12 itu kan 24. 2 kali 10 sama dengan 20. 24 tambah 20 sama dengan 44. Nah ini juga benar ya. Kemudian kita ke pertanyaan B dulu. Hitunglah luas kolam renang. Baik, tadi luas kolam renang itu kan rumusnya adalah S kuadrat ya. Berarti 10 kuadrat sama dengan 100 ya. Nah ini 100 satuan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Menurut kalian bentuk aljabar mana saja pada nomor 3 yang ekuivalen dengan bentuk aljabar Rani berdasarkan hasil perhitungan pada nomor 4 ya. Jelaskan jawaban kalian. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya Dek ya. Jadi yang beda dengan hasil perhitungannya si Rani itu mestinya keliru ya. Di sini yang beda adalah Rizka. Berarti nanti bentuk aljabar yang ekuivalen dengan bentuk aljabar yang disampaikan oleh Rani ya di awal tadi itu yang benar adalah Joko, Wisnu dan Ayu. Oke, tinggal kita tulis di sini. Jadi bentuk aljabar yang diusulkan oleh Joko, kemudian Ayu dan Wisnu ya, yang ekuivalen dengan bentuk aljabar yang diusulkan atau yang dibuat oleh Rani ya. Alasannya karena menghasilkan banyak ubin
yang sama, yaitu 44 buah upin gitu ya. Nah adik-adik, melalui eksplorasi 4.2 kita telah melihat bahwa ada banyak cara dalam menuliskan bentuk aljabar untuk menyatakan konteks yang sama. Kita juga dapat melakukan substitusi nilai ke variabel pada setiap bentuk aljabar dan membandingkan nilai dari bentuk aljabar yang diperoleh ya. Jadi tidak terbatas hanya S sama dengan 10 saja ya. Ini tadi kan sebagai uji coba, ceritanya kita itu memasukkan atau mensubstitusikan S sama dengan 10. Nah, kalau kita mengganti nilai S misalkan menjadi berapa ya? 15 atau mungkin 20 atau bebas lah ya berapa, pasti nanti hasil akhirnya itu akan sama. Yaitu menggunakan bentuk aljabar yang disampaikan oleh Rani atau yang diusulkan oleh Joko, Wisnu, dan Ayu, itu pasti hasil akhirnya akan sama. Kecuali yang diusulkan oleh Rizka. Karena bentuk aljabar yang diusulkan oleh Rizka ini keliru ya, tidak ekuivalen, tidak setara dengan bentuk aljabar yang dibuat oleh Rani. Oke, paham ya maksudnya ya Dek ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jika nilainya sama, maka dapat disimpulkan mereka di sini adalah bentuk aljabar yang dibuat ya, mempunyai bentuk aljabar yang ekuivalen. Walaupun tidak selalu yang hasil akhirnya itu sama, itu pasti benar ya. Itulah kenapa kita harus menguasai yang namanya sifat-sifat operasi aljabar ya. Habis ini kita akan bahas. Coba kita lanjutkan dulu. Jadi metode substitusi adalah metode yang bersifat uji coba. Nah ini, untuk mengecek ekuivalensi bentuk aljabar. Jadi bagaimana kalian dapat mengetahui dengan persis bahwa suatu bentuk aljabar mempunyai bentuk yang ekuivalen dengan bentuk aljabar lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mempelajari sifat-sifat dan operasi aljabar. Nah, jadi pada eksplorasi 4.2 bentuk-bentuk aljabar berikut ini adalah bentuk aljabar yang ekuivalen satu dengan yang lainnya untuk menyatakan konteks banyak upin meskipun mempunyai bentuk aljabar yang berbeda-beda ya. Ini kan beda-beda, tapi keempat bentuk aljabar ini sebenarnya adalah ekuivalen. Nah, nanti di video berikutnya ya kita akan lanjutkan dengan mempelajari sifat-sifat yang berlaku pada bentuk aljabar ya Dek ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.